Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu kemenangan yang diraih orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu oleh Allah dijanjikan kemenangan. Orang yang bertakwa itu pertama orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam menempuh jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada kebesaran Allah, orang yang takut kepada hari kiamat, dan orang yang takut kepada azab neraka. Maka orang yang bertakwa oleh Allah dijanjikan kemenangan. Kemenangan yang diraih oleh orang yang bertakwa dimaknai sebagai pertama mafazah, yaitu balasan Allah dan pemberian yang cukup berupa aneka kebun buah-buahan, gadis yang cantik, seksi, muda dan sebaya. Kemudian aneka minuman serta suasana yang tenang, suasana yang menyenangkan, tanpa omong kosong dan kebohongan. Itu diantaranya kemenangan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Namanya apa? Mafazah. Innalil muttaqina mafazah. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Kenapa kita harus mendapatkan kemenangan dengan menjadi orang yang bertakwa? Karena hidup itu tidak boleh lelet. Hidup itu harus cepat, walaupun tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh terburu-buru. Wasari'u, dan hendaklah kalian cepat-cepat ila magfiratin, untuk mendapatkan ampunan. Rabbikum, dari Rabb kalian yaitu Allah, wa jannatin, dan sorga-sorga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang sudah disediakan bagi orang yang bertakwa. Kita harus menang dengan cara jangan lelet, apalagi kemudian terlambat, apalagi tertinggal. Kenapa? Hidup itu adalah perlombaan. Jadi kalau hidup itu perlombaan, berarti kita harus yang paling pertama, yang paling dulu nyampe. Fastabiqul khairat. Maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah dan amal soleh. Jadi inna lil muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu Allah berikan mafazah, kemenangan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang paling cepat berbuat baik, orang yang paling dulu nyampe surga. Berarti juara, juara. Tadi yang paling dulu nyampe ke sini siapa tuh? Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Kita harus cepat, sesegera mungkin. Pertama, mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Mafaza ya, di antaranya adalah hadaik. Apa hadaik itu? Kebun-kebun. Ya, ya. Kebun-kebun. Ya. Jadi berbahagialah yang sekarang punya kebun. Ya. Itu ada jamaah masjid itu. Kebun nangka punya, kebun mangga punya, kebun duren punya, ya. Ya. Kebun rambutan punya. Ya, di rumahnya ada kebun, kemudian di kampungnya juga ada kebun. Jadi kebun itu bentuk kemenangan, dan sorga itu sejatinya adalah kebun ya, yang rindang daunnya, lebat buahnya ya. Disebut jannat. Jannat itu kebun-kebun. Jannat itu hadaik. Apa hadaik itu? Kebun-kebun. Ya. Di antaranya wa'anaba, ada kebun ya, yaitu yang buahnya anggur, kebun anggur. Ya. Ibu di sini yang punya kebun anggur siapa? Nggak ada ya? Rata-rata kalau pot bunga punya ya, pot bunga ya, pot kembang itu. Tapi ini bukan pot, Bu. Ini kebun. Di antaranya dari sekian banyak kebun-kebun itu ada kebun anggur. Kenapa kebun anggur? Nah, ini wajib pelajari itu. Manfaat buah anggur itu apa saja, ya? Untuk jantung, apa lagi, Bu? Untuk daya ingat itu anggur itu ya. Banyak itu manfaatnya tuh. Dan ternyata ya, penghuni sorga itu makannya buah-buahan ya Bia. Makannya buah-buahan. Minumnya apa? Madu, susu, homer yang tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk, ditambah air tawar, air putih, air bening yang tidak berubah rasanya. Ya. Coba di kita air pam dengan air sumur beda nggak rasanya, Bu? Air sumur itu kalau sudah diangkat, dipindahkan ke ember, kira-kira ya bisa bertahannya berapa hari, Bu? Ada yang pernah coba, Bu? Iya. Air pam juga ya. Tapi di sorga itu tidak berubah, Bu. Tetap aja ya. Kemudian apa lagi, Bu? Ini kemenangan yang akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Montok dan sebaya. Kalau di sini ada yang sudah peot ya itu ya, maaf ya. Nanti kemudian dijadikan penghuni sorga, ketemu dengan suaminya atau ketemu dengan bidadari sorga. Ya, karena di dunia nggak punya suami kan, nanti di sana akan dipasangkan dengan bidadara berarti ya. Nah, yang ada di sorga, Bu. Ya. Berarti seksi, Bu. Kemudian montok, cantik, muda, gadis. Udah, Bu. Mantap, Bu. Ini kemenangan, Bu, kemenangan. Ya. Ya. Di dunia dengan obat apapun, dengan kosmetik apapun, dengan perawatan apapun, dengan operasi apapun, bisa enggak menjaga supaya tidak tua? Nggak bisa ya. Lama-lama akan kelihatan tua, lama-lama akan peot, akan keriput. Bahasa Inggrisnya karijut, karijut ya. Kemudian ya pareot kan gitu ya. Terus apa lagi? Mafaza itu wakasan dihako, Bu. Gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Jadi tidak usah mengambil, Bu. Ya. Jadi sudah diisiin, ya. Sudah dilayani, ya. Dikasih gelas yang di dalamnya sudah berisi minuman, Bu. Benar-benar dimanjakan, benar-benar dimuliakan. Kalau di dunia kadang-kala nyuruh anak jaga susah ya.
Mau minum nyuruh anak susah. Ya. Di sana mah enggak usah minta. Ya. Baru ingin saja sudah ada. Ya. Aduh ingin wedang jahe, ada langsung Bu. Gelas yang isinya wedang jahe. Gitu. Ingin bajigur, ada Bu. Ingin teh tarik, ingin bir peletok, ada Bu. Sampai sekarang saya belum pernah nyobain bir peletok. Gimana rasanya Bu? Oh gitu. Oh iya. Iya. Jadi baru kita ingin sudah ada gelas yang isinya apa? Minuman wakaksan dihako ya. Kan jadi orang yang menang itu enak ya ya. Apalagi yang menangnya itu yang berkaitan dengan misalnya sepak bola, nyanyi ya ya. Ada yang ngasih 100 M, ada yang ngasih 100 juta, ngasih mobil, ngasih rumah. Itu di dunia Bu yang menang ya. Iya. Tapi kemarin yang juara Kori internasional nggak dikasih oleh pemerintah Bu. Ya. Jadi kalau juara nyanyi dikasih Bu. Wah, disanjung-sanjung. Tapi kalau juara Kori mah enggak Bu. Ya. Ya. Padahal itu internasional menjadikan bangsa dan negara harum itu. Ya. Kemudian apa lagi Bu? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana Bu. Ya. Berarti dari sini jauh nggak Bu? Jauh Bu, di sana. Ya. Tapi bagi orang yang bertakwa didekatkan Bu. Di sana itu berarti jauh Bu. Ya. Di sorga la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha, di sorga itu lagwan, percakapan yang sia-sia, ngobrol ngaler ngidul ya ya. Ibu kalau ngobrol walaupun nggak pakai judul kuat 2 jam ya. Iya. Tapi kalau ngobrol pakai judul nggak bakal kuat Bu. Ibu mari kita ngobrol ya, tentang kemenangan yang diraih oleh orang yang bertakwa. Bu pegel Bu. Berapa kali ganti kaki itu ya. Ya. Ini apa namanya? Perkataan yang sia-sia, tidak akan terdengar. Kemudian walakidzaba, maupun perkataan dusta, ya, dusta. Jadi di sana tuh orang-orangnya tuh jujur. Terus ngomongnya juga bermanfaat, memberikan kebaikan, ya, kebaikan. Kemudian jazaan sebagai balasan, ya. Mir rabbika, li rabb kamu yaitu Allah, atau an berupa ya pemberian hisaba ya yang banyak ya, pemberian yang banyak ya. Kenapa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan? Jadi kalau kita berbuat baik di dunia, di sana akan dibalas dengan kebaikan berupa kenikmatan yang ada di sorga. Ya. Kalau di sini berbuat jahat, di sana juga akan mendapatkan kejahatan. Di mana? Di neraka dalam bentuk azab dan siksa. Ya. Ada yang menarik di sini Bu, hisaba. Hisaba itu artinya cukup, Bu. Cukup. Tapi cukup banyak, Bu. Ya. Ibu mending lebih banyak, mending cukup banyak. Mending cukup banyak. Kalau lebih banyak susah ngurusnya, Bu. Susah ngurusnya. Ya, jangankan ngurus rumah, jangankan ngurus kekayaan, Bu. Ngurus sandal saja repot, Bu. Saya kalau ke masjid ceramah-ceramah kemana-mana pakai sandal jepit yang jelek, Bu. Sengaja supaya sholatnya khusyuk. Iya, ya. Soalnya berkali-kali kalau saya pakai sandal bagus hilang melulu, Bu. Hilang melulu, ya. Padahal itu bawa sandal. Ya. Saya baru dibeliin sama istri sandal 90.000 tuh. Kemudian ngisi di Malaka ya, Malaka Utama itu. Saya simpan tuh di rak sandal. Ya habis sholat maghrib nggak ada, Bu. Tahu itu sandal 90.000, Bu.
Ya, apalagi di masjid parkir motor, motornya baru beli, nggak bakal khusyuk. Ya. Ya. Makanya itulah ya. Kadangkala pengaruh dunia yang oleh Allah disebutnya sebagai mal, amwal. Harta itu amwal atau mal. Artinya bikin orang condong, ya. Condong, ya. Ibu kalau sholat tahajud ya, dikasih duit 1 juta khusyuk nggak sholat tahajudnya Bu? Ya. Coba Ibu Nur ya, nanti malam sholat tahajud saya kasih 10 juta. Wah udah siap-siap bener tuh ya. Tapi karena nggak kelihatan pahalanya, bangun tidur lagi ya. Kenapa? Karena pahalanya surga, dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terpuji. Asa rabbuka ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam kamu sengaja bangun untuk ibadah. Ya, mudah-mudahan Robmu menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Surga. Tapi jarang yang tertarik dengan surga Bu ya. Nah, buktinya tidur lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ya kata Bu Guru ini nanti malam siapa yang bisa ya sholat tahajud saya kasih 5 juta. Pada bisa semua. Ya. Tapi saya pernah Bu sama anak-anak santri waktu saya ngajar di Cipinang tuh, pernah ngajar kayak di Bukit Takwa kayak Umi Lela tuh. Nah, saya umumkan siapa di antara kalian yang bisa sholat subuh 1 bulan penuh tanpa yang terlewat, kalau lewat ulangi lagi tuh. Pokoknya kalau tidak terlewat sebulan penuh itu dapat kaos. Ya. Kita sudah nyiapkan kaos 20 kaos itu. Itu sampai 1 bulan nggak ada yang bisa ini. Ya. Iya. Jadi 1 bulan sholat subuh berjamaah, ya tidak pernah absen, tidak pernah alpa. Ada aja, nggak ada yang 1 pun. Gitu. Iya. Iya. Mungkin hadiahnya kaos ya. Nah, coba kalau hadiahnya 1 juta gitu, waktu itu kan gede tuh. Waktu itu sebelum kerusuhan 1 juta itu gede, ya. Nah kemudian yang selanjutnya Bu, yang kedua, kemenangan yang diraih oleh orang yang bertakwa itu namanya mafazah. Ada mafazah, ada mafazah. Apa itu mafazah? Lolos dan selamat dari azab Allah. Orang yang bertakwa itu insya Allah ya lolos dan selamat dari azab Allah. Karena apa? Tidak menjadi orang munafik Bu, yang tidak pernah ikut berjuang, tapi ketika menang mengaku pahlawan serta gila pujian. Ya. Orang munafik itu nggak pernah berjuang Bu, tapi ketika menang dia ngaku pahlawan Bu. Yang kedua orang yang yang munafik itu gila pujian. Kalau tidak dipuji malas. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an orang munafik itu cirinya 3. Ciri orang munafik itu. Yang pertama ya, kalau sholat malas. Sholat malas itu ya. Yang pertama, sholatnya malas. Itu ciri orang yang bertakwa. Apalagi sholat berjamaah malas banget. Malas banget Bu. Ya. Ibu berjamaah itu untuk laki-laki untuk perempuan Bu? Tapi rata-rata yang berjamaah laki-laki perempuan. Iya. Tapi laki-laki juga banyak yang enggak ya Bu ya. Banyak yang enggak. Makanya kata Hamka kalau laki-laki tidak sholat di masjid pakai mukena kan ini. Ya. Yang kedua, orang yang munafik itu kalau ibadah riya. Jadi sholatnya malas, ibadahnya riya.
Yang ketiga, orang munafik itu kalau zikir seuprit, Bu. Zikirnya sedikit. Ya, gitu. Ibu kalau mau tidur apa zikirnya, Bu? Rata-rata bismika Allahumma. Nah, itu doang kan rata-rata. Itu seuprit namanya, Bu. Seuprit, Bu. Padahal zikir sebelum tidur dengan zikir setelah tidur itu sama banyaknya, Bu. Ya. Seperti zikir setelah sholat, Bu. Ada yang lama, Bu, zikir setelah sholat itu. Tapi rata-rata ngambil yang banyak, ngambil sedikit. Ngambil yang lama, ngambil yang sebentar. Nah, itu ya. Jadi ada 3 ciri orang yang munafik berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, apabila sholat malas. Yang kedua, apabila ibadah riya. Yang ketiga, apabila berzikir seuprit. Nah, sedangkan menurut Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, orang munafik itu cirinya 3. Cirinya 3. Apa? Kalau ngomong bohong. Kalau janji ingkar. Kalau dipercaya khianat. Tapi di sini ada ya, ketika menjelaskan kemenangan yang diraih oleh orang yang bertakwa. Ya. Apa itu? Lolos dan selamat dari azab Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu tidak menjadi orang munafik. Orang munafik itu orang yang tidak pernah ikut berjuang, tapi ketika menang mengaku pahlawan serta gila pujian. Kan? Ada nggak yang begitu tuh? Ada itu ya, nggak ikut berjuang, ngaku pahlawan. Coba lihat tuh. La tahsabanna alladzina yafrahu bima utu wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun alim. Nah, di sana ada kata mafazah, artinya lolos dan selamat. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya, gitu. Jadi kalau para sahabat itu, ya, kalau ada ya, pekerjaan yang dilakukan ya, bareng, semuanya bekerja, ya, kecuali orang yang munafik. Ya. Ya. Tapi kalau orang yang beriman enggak, semuanya kerja, Bu. Rasul juga ikut kerja, Bu. Ya, ikut kerja itu. Tidak hanya nunjuk-nunjuk doang, tidak hanya nyuruh-nyuruh doang, tapi juga Rasul ikut kerja. Ya. Kemudian mafaza juga berarti diselamatkan Allah dari azabnya yang pedih dan dari rasa sedih sehingga hidup aman dan bahagia dunia akhirat. Ya. Jadi tidak sedih, ya. Kemudian tidak diazab dengan azab yang pedih. Karena azab itu macam-macam, Bu. Ada azabun azim, azab yang sangat besar. Azabun kabir. Ada juga azabun muhin, azab yang bikin hina. Ada juga azabun alim. Ada apa lagi, Bu? Nah, itu ya. Azabun nukur ya. Nukur ya. Nuzur ya. Ya, tapi yang jelas ada azab yang disebut azabun alim, azab yang sangat pedih, ya, sehingga ya tidak bisa yang namanya bahagia, tidak bisa yang namanya senang, gembira. Ya. Jadi 2 yang Allah ancamkan kepada orang munafik, ya, yaitu ya diazab dengan azab yang pedih, kemudian ya ditimpakan rasa sedih sehingga hidup aman dan bahagia dunia akhirat kalau kemudian lolos ya dan selamat dari azab Allah dan azab yang pedih itu. Kemudian, Bu, ya.
Wa yunajjillahu, dan Allah akan menyelamatkan alladzina taqau, ya, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan meloloskan dan menyelamatkan, ya, mereka dari azab Allah. La yamassuhum asu, ya, mereka tidak akan ditimpa, ya, keburukan, ditimpa azab maksudnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, ya. Jadi orang yang bertakwa itu pertama dia aman dan selamat. Yang kedua bahagia. Kenapa? Karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya dijamin aman oleh Allah, ya. Ibu, kalau kita ibadah kepada Allah, ya, tidak beribadah kepada yang lainnya, itu minimal paling sedikit pertama kita tidak akan merasa takut. Yang kedua, kita tidak akan merasa lapar. Allah bikin hidup kita aman dan kenyang. Kalau apa? Kalau kita ibadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, Allah kasih makan sehingga tidak lapar. Ya. Allah kasih aman sehingga tidak takut, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kemenangan yang diraih oleh orang yang bertakwa itu dimaknai fauzan azima, ya. Apa fauzan azima itu? Kemenangan yang besar sebagai buah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Jadi kalau mau dicatat sebagai orang yang bertakwa yang dijanjikan kemenangan, kuncinya pertama taat kepada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Bahasa kerjanya itu disebut disiplin, ya, Bu. Disiplin. Orang yang taat itu selalu disiplin, mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Man amila amalan laisa, ya, alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, ya, tidak berdasarkan perintah kami, yaitu Allah dan Rasulnya, maka amal itu raddun. Apa raddun itu? Ditolak, tidak akan diterima. Ya. Sementara kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rizki yang baik, dan yang ketiga amal yang diterima, ya. Coba lihat, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu takwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian, ya, dengan perkataan yang benar. Ya. Jadi berkata benar itu buah dari keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau kita mau tahu dia orang yang beriman bukan, dia orang yang bertakwa bukan, lihat perkataannya. Ya. Kalau perkataannya sopan, perkataannya baik, perkataannya lurus, perkataannya benar, perkataannya lemah lembut, itu ciri orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, setelah itu berkatalah dengan perkataan yang benar. Dan ternyata, ya, kalau kita bisa berkata benar, ada dua keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Keuntungan yang pertama, amal kita disolehkan. Jadi kalau kita soleh, jangan bangga, Bu. Kalau kita soleh, jangan sombong, jangan ujub, jangan riya, jangan takabur. Kenapa? Karena kita soleh itu disolehkan oleh Allah, ya. Ini sampai hari ini mungkin Ibu, ya, sering, ya, nasehatin anak, ya, tapi bandel banget, badung banget, nggak dengerin nasihat kita, ya. Nanti kalau Allah solehkan bisa nggak, Bu? Bisa. Ya. Makanya kalau minta anak, ya,
Tidak diminta juga dikasih, Bu. Tapi kalau minta anak yang saleh nggak bakal dikasih kalau minta. Kalau tidak, minta. Makanya minta kepada Allah supaya dikasih anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh itu bukan disolehkan oleh kita, tapi disolehkan oleh Allah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya beri aku anak yang soleh, ya Allah beri aku anak yang soleh, tapi anak kita belum soleh-soleh, terus berdoa, Bu. Ya, sebab Allah mau mendengar ya, doa kita. Allah mau melihat kesabaran kita, ya. Dari dulu pertama dari dulu ya kayaknya anak itu susah ya kalau dinasihatin oleh kita, suruh sholat susah, suruh ngaji susah, suruh belajar susah, kan gitu ya. Jangan putus asa, Bu, karena yang bikin soleh siapa? Allah. Jangankan anak kita, Bu, kita sendiri disolehkan oleh siapa? Oleh Allah, ya. Karena apa? Karena iman kita. Karena apa? Karena takwa kita. Karena apa? Karena lisan kita, ya, selalu digunakan untuk berkata benar. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan mensolehkan amal kalian. Tuh. Siapa yang mensolehkan amal kita? Allah, Bu. Ya. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini keuntungan yang kedua. Kalau kita berkata benar itu tidak hanya disolehkan amal kita, tapi juga diampuni dosa kita. Baru kemudian wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Kalau kita mau mendapatkan kemenangan yang sangat besar, maka kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, orang yang beriman yang dipanggil Allah adalah pertama orang yang membenarkan Allah, ya. Kemudian orang yang membenarkan Rasulnya. Kemudian orang yang mengamalkan syariatnya. Syariatnya, agamanya, hukumnya, aturannya, ya. Jadi kalau ada ngaku iman tapi tidak mau mentaati hukum Allah, tidak melaksanakan aturan Allah, tidak mau ya taat kepada agama Allah, itu bukan orang yang beriman, Bu. Yang kedua, orang yang beramal soleh dengan mentaatinya serta menjauhi maksiat yang dapat mengundang azabnya. Ya. Hindari azab Allah, jangan sampai Allah menimpakan azab. Dengan cara apa? Dengan cara beramal, ya, dengan mentaatinya, ya, serta menjauhi maksiat yang dapat mengundang azabnya. Ya. Ya. Bu, kalau orang kafir maksiat itu akan dibakar di neraka. Tapi kalau orang Islam maksiat, dia akan dijadikan kayu bakar api neraka. Mending mana, Bu? Ya. Kalau orang kafir maksiat, ya, itu dibakar di neraka. Tapi kalau orang yang beriman maksiat, orang Islam maksiat, Islamnya cuman KTP doang, bakal dijadikan kayu bakar. Ya. Ya. Yang dibakar dengan kayu bakar itu yang di bawah yang dibakar atau kayu bakarnya, Bu? Kayu bakar dulu kan? Jadi ini neraka, kayu bakar, baru orang kafir yang dibakar. Jadi enakan mana, Bu? Tapi yang paling panas yang mana, Bu? Yang dijadikan kayu bakar. Kan kayu bakar neraka itu ada dua, ya. Yang pertama batu, ya, biar. Yang kedua manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya. Jadi alat untuk menyalakan api neraka itu pertama manusia, yang kedua adalah batu. Nah, siapa yang dimaksud manusia di sini? Ya, bukan orang kafir, tapi orang Islam yang maksiat kepada Allah. Ya, kalau orang kafir dibakar, tapi kalau orang Islam yang fasik, ya, maka dia akan dijadikan kayu bakar. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Hanya di sini orang yang beramal dengan mentaatinya serta menjauhi maksiat yang dapat mengundang azabnya, itulah yang dimaksud dengan orang yang beriman. Yang ketiga, Bu, orang yang beriman adalah orang yang istiqomah dalam perkataan sesuai dengan kebenaran, tidak dusta dan tidak batil. Ya. Terakhir, Bu, orang yang bertakwa kepada Allah dan berkata benar, Allah pasti solihkan amalnya dan ampuni dosanya. Ya, ternyata lisan itu bisa memasukkan kita ke neraka, tapi juga bisa memasukkan kita ke surga. Ya, ihfad lisanaka. Ya, jaga lidahmu. Ya, mulutmu harimaumu. Ya kan gitu ya. Itu barangkali karena sebentar lagi adzan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, Bu? Silakan.